Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar, atau sering kita sebut dengan hari akhir, yang biasanya juga kita sebut dengan hari kiamat. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari yang pertama makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, ketiga tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak pun pasti tahu. Anak-anak tahu hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita sebagai hamba Allah harus wajib mempercayai hari kiamat akan datang. Karena ini termasuk dalam rukun iman yang kelima. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Di padang mahsyar pula manusia tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri atas apa yang kita perbuat selama di dunia. Kita akan menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Amal perbuatan yang buruk lebih berat atau sebaliknya, yang menghantarkan kita ke neraka atau ke surga. Sebagaimana peristiwa hari akhir telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qari'ah, yang insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan. Mohon disimak bacaan lafaz dan artinya berikut. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
وما أدراك ما هي Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نار حامية Yaitu api yang sangat panas. Quran surat Al-Qari'ah yang sama-sama sudah kita dengarkan. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Atau mungkin anak-anak juga pernah melihat awan panas yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah yang tertera dalam Quran surat Al-Qari'ah yang tadi barusan saja kita dengarkan. Tentunya sangat lebih dahsyat panasnya dibanding api yang ada di dunia. Kita berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan yang tidak bermanfaat yang bisa menjatuhkan kita kepada timbangan yang tidak baik atau timbangan yang lebih berat nantinya ketika ditimbang di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi adalah makna dari hari akhir atau hari kiamat. Masuk kita ke macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Jadi tidak seluruh, tapi hancurnya alam hanya di sekitar kita. Misalnya terjadinya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, atau yang lainnya. Hari kiamat atau kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini, dan juga dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya membakar hutan, menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Itulah yang dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil, yang pastinya sudah sering kita temukan atau kita mendengar info-info bahwa kiamat sugro atau kiamat kecil sudah sering terjadi di dunia ini. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Pengertiannya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat kubro ini ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lain sudah tidak lagi berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi mengguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Sadaqallahul azim. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi.
Tugas kita adalah meyakini dan mempersiapkan jika hari itu telah datang. Selanjutnya, untuk pembahasan ketiga yaitu tanda-tanda hari akhir. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat semakin dekat melalui firman-firman Allah dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah 1. Banyak ulama muslim yang wafat. Sebagaimana yang telah kita dengar, sudah berapa banyak ulama yang wafat sampai hari ini. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak sekolah yang menjunjung tinggi tentang pendidikan yang berbau duniawi, namun menyingkirkan bahkan mengecilkan untuk waktu yang diberikan untuk ilmu agama. Sudah banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Yang ketiga yaitu maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat yaitu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Sudah banyak kita temukan di sekitar kita, banyak orang yang bangga atau tidak malu dengan penampilan yang menyerupai hal tersebut. Perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan. Itu sudah banyak dan semoga kita terhindar dari hal tersebut. Yang kelima yaitu banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Mungkin sekarang peperangan itu terjadi bisa jadi lewat sosial media atau yang lainnya. Ya. Selanjutnya yang keenam yaitu minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan yang kriminalitas dan merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Dari sejak zaman Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah langsung ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini pun masih ada yang mengaku seperti itu. Itulah ada 7 tanda yang secara global telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya untuk tanda-tanda hari kiamat yang mungkin sudah semua ketujuh-tujuhnya ini sudah ada dalam ada di sekitar kita dan ada pada zaman kita. Maka melanjut kepada hikmah mempercayai hari akhir, yaitu bab selanjutnya. Setelah kita mengetahui makna, tanda-tanda dan macam-macam yang sudah kita gali baru saja, maka sudah seyaknya kita mempercayai hari akhir serta kita mengambil hikmah. Yang pertama yaitu kita harus bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Yang kedua, kita bertambah semangat dan mengerjakan amal baik sebagaimana sudah diperjelas dalam Quran surat Al-Qari'ah bagi orang-orang yang berat amalnya dan orang-orang yang ringan amalnya. Itu jelas di situ apa yang akan didapatnya nanti hari akhir, yaitu neraka hawiyah yang tidak ada satupun mampu untuk menahan panasnya api tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita semakin semangat untuk mengerjakan amal kebaikan dan memperkecil hal-hal yang bisa memperat amal keburukan kita dalam timbangan. Yang ketiga yaitu kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minuman keras, mencuri, memfitnah, karena hal-hal keji yang Allah telah larang dalam Quran surah, dalam beberapa firman-Nya ataupun dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat yaitu bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ini beralih atau meneruskan dari untuk mengerjakan amal kebaikan, semangat agar timbangan kita jauh lebih berat pada kebaikan. Yang kelima yaitu selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Sebagaimana tadi kita sudah mempelajari bahwa kiamat sugro atau kiamat kecil itu bisa kita ciptakan sendiri karena kelalaian kita, kebodohan kita dalam menjaga bumi yang Allah berikan ini menjadi rusak karena perbuatan kita sendiri. Jadi kita harus waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah kita agar tidak terlalu banyak kiamat-kiamat sugro yang terjadi akibat tangan kita sendiri. Yang keenam yaitu tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebaiknya. Karena kita tidak tahu sampai mana nafas ini kita berhenti, kita tidak tahu kapan Allah memberikan kita nikmat sehat, maka tidak selayaknya kita menunda-nunda amal kebaikan selagi Allah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita nafas agar melakukan amal kebaikan secara berlomba-lomba sebagaimana firman Allah ya, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Di sini contohnya itu mengerjakan PR sebagaimana tugas-tugas yang telah ibu berikan atau bapak guru berikan, walaupun pembelajaran melalui online, Google Classroom, tugas-tugas. Selagi bisa dikerjakan saat itu maka kerjakanlah, karena melakukan amal kebaikan tersebut kalau kita kerjakannya karena Allah akan menambah timbangan kita dalam kebaikan yang pastinya akan kita rasakan manfaatnya pula esok di hari akhir insyaallah. Maka selesai pembelajaran pada pada bab 2 ini, yaitu tentang hari akhir. Sebagaimana tadi tujuan yang sudah ibu paparkan, yaitu semoga dengan kita mempelajari bab ini kita sama-sama mengetahui makna, tanda-tanda, macam-macam serta hikmah yang pastinya akan bisa kita aplikasikan, kita tambah semangat juga dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi bisa lebih baik lagi dan terus diingat untuk hari akhir itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari Bu Saidah, semoga bermanfaat, semoga tidak puas, karena tidak puas akan menghadirkan ingin tahu dan ingin tahu lagi. Semoga kita bisa berjumpa pada bab selanjutnya, yaitu bab 3. Untuk bab ini selesai. Selanjutnya seperti biasa Ibu memberikan tugas beberapa soal latihan untuk bab kedua ini, mohon dikerjakan lalu disetorkan sebagaimana tugas seperti kemarin di bab 1 ya, dimasukkan ke Google Classroom. Ingat, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Jadi Ustazah harap untuk bab kedua ini tidak ada yang tidak mengerjakan. Kalau kemarin bab 1 itu ada beberapa yang belum. Semoga setelah kita mempelajari hikmah dari mempercayai hari akhir, lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.